Welcome to our channel. Pernahkah kalian membayangkan bagaimana bila negara sekelas Amerika Serikat bangkrut? Mungkin terdengar sangat tidak mungkin ya, mengingat ekonomi negara ini salah satu yang terkuat di muka bumi. Paman Sam adalah pemimpin dari hal ekonomi terbesar. Menurut data IMF, ekonomi AS menurut PDB mencapai 22,9 triliun dolar Amerika Serikat pada tahun 2021. Dengan data tersebut, PDB AS menyumbang seperempat atau 25% dari ekonomi dunia. Fakta ini semakin memperlihatkan bahwa narasi yang menyebut kalau AS bisa bangkrut adalah mitos. Meski demikian, tidak sedikit pihak yang beranggapan kalau negara besar dan sekuat apapun bisa saja bangkrut kapanpun. Uni Soviet dan Yugoslavia contohnya. Dan ya, pada tahun 1972, salah satu majalah terkemuka Amerika Serikat, Time, pernah merilis laporan yang berisi kondisi keuangan pemerintah saat itu. Dan seperti inilah sampulnya. Kala itu berbagai pandangan percaya kalau AS mengalami kebangkrutan yang parah, tapi ditutup-tutupi oleh pemerintah. Pengalaman sekaligus peristiwa tersebut jelas telah membuktikan bahwa AS masih bisa terhindar dari kebangkrutan. Lantas, benarkah AS sulit atau tidak akan bisa bangkrut? Dan mengapa pandangan ini selalu dipercaya banyak orang Amerika? Utang nasional Amerika Serikat kini menyentuh angka 31 triliun dolar Amerika Serikat. Nominal itu jelas merupakan angka yang sangat-sangat besar, bahkan lebih dari PDB AS di tahun 2021. Tidak hanya besar, faktanya utang tersebut menjadi yang paling besar tidak saja dalam sejarah Paman Sam sendiri, namun juga dunia. Hal ini disebabkan lantaran pemerintah AS terus membelanjakan lebih banyak daripada yang masuk. Kondisi ini oleh berbagai ekonom menunjukkan bahwa tingkat utang yang terus meningkat bakal menimbulkan ancaman keamanan nasional yang serius. Ya, kita tahu dengan adanya pandemi COVID-19, pengeluaran pemerintah telah meledak. Bahkan ketika kondisi perekonomian mulai kembali normal, permintaan lebih banyak dan terus meningkat. Nah, sebagai pemimpin ekonomi global, ancaman kebangkrutan jelas terdengar sangat aneh dan sangat tidak mungkin bagi negara ini. Namun dengan melihat posisi utang nasionalnya yang melebihi angka PDB-nya, apakah AS benar-benar layak disebut bangkrut? Sebagai bayangan, tidak semua ekonom AS menganggap bahwa utang negara adalah sesuatu yang mesti dikhawatirkan. Dari sini kita telah bisa menebak jawabannya. Salah satu ekonom AS arus utama yang mengatakan hal tersebut adalah Stephanie Kelton, yang merupakan seorang profesor ekonomi dan kebijakan publik di Universitas Stony Brook, sekaligus mantan kepala ekonom di Komite Anggaran Senat AS. Terlepas dari status politiknya yang sangat demokrat, Kelton lebih jauh menjelaskan maksud dari pernyataan mengapa utang tidak mesti menjadi kekhawatiran, terutama dalam buku The Deficit Myth yang terbit pada tahun 2020. Dalam bukunya ia memulainya dengan hal sederhana, yakni fakta bahwa terdapat perbedaan besar antara masyarakat yang mengambil pinjaman dengan pemerintah yang meminjam uang. Sederhananya, jika Anda tidak bisa mendapat uang untuk membayar utang, kreditur dapat mengambil aset Anda dan membuat siapapun berada dalam kesengsaraan seumur hidup. Namun pemerintah AS bukan Anda, tulis Kelton. Tidak perlu khawatir soal dari mana pemerintah bisa mendapatkan uang membayar utangnya, karena pemerintah federal adalah yang mencetak dolar. Jadi pemerintah AS takkan pernah menemukan dirinya dalam masalah keuangan yang sama seperti kebanyakan negara hadapi ketika harus membayar utangnya kembali. Dengan kata lain, pemerintah membayar kembali utangnya dengan mata uang yang dikeluarkannya sendiri. Jadi ya, inilah yang dimaksud mengapa pemerintah federal tidak perlu khawatir mengenai utang. Disinilah kuncinya. Pemerintah AS dapat menghasilkan lebih banyak uang kapanpun ia mau untuk membayar apapun yang diinginkan termasuk utang. Hal ini berarti bahwa pemerintah federal tidak hanya sulit atau tidak akan pernah bangkrut, tetapi juga tidak perlu meminjam uang dari pihak lain. Lantas, jika pemerintah AS tidak perlu meminjam, mengapa negara ini berutang? Nah, untuk menjawabnya, pertama-tama kita mesti memahami apa itu defisit. Jadi, dalam istilah keuangan,
Defisit terjadi ketika pengeluaran melebihi pendapatan, impor melebihi ekspor, atau kewajiban melebihi aset. Defisit identik dengan kekurangan atau kerugian dan kebalikan dari surplus. Sebagai contoh, pemerintah Konoha membelanjakan sebanyak Rp100.000 tetapi mendapatkan pemasukan hanya Rp90.000. Jadi pemerintah Konoha defisit Rp10.000. Nah, akan tetapi menurut Stephanie Kelton, yang harus diperhatikan adalah jika pemerintah AS memasukkan $100 dan hanya mengurangi $90. Yang sebenarnya terjadi adalah mendepositokan $10 ke beberapa bagian ekonomi mereka. Jadi $10 benar-benar beredar dalam perekonomian. Itu negatif dalam buku pemerintah, tetapi positif bagi kita semua. Setiap kekurangan baik untuk seseorang. Meski demikian, pada titik tertentu akan ada terlalu banyak dolar yang mengikat terlalu sedikit barang, menyebabkan harga-harga naik. Kondisi semacam ini jelas bakal membuat ekonomi AS terlalu panas. Ember mulai meluap dan negara akan berhadapan dengan persoalan yang ditakutkan, inflasi. Ekonom AS mengatakan bahwa inflasi adalah batas aktual berapa banyak yang dapat dibelanjakan pemerintah, bukannya utang. Menurut Kelton, inflasilah yang harus dikhawatirkan. Ya, saat ini untuk melawan inflasi, pemerintah Paman Sam berupaya mengurangi permintaan dengan membuatnya lebih mahal untuk meminjam uang. Hal itu juga dapat menyedot kembali sebagian dari kelebihan uang dengan mengenakan pajak. Akan tetapi dengan analogi ember, bagaimana jika AS membuat ember lebih besar supaya muat lebih banyak uang? Jika pemerintah membelanjakan untuk hal-hal seperti infrastruktur serta pendidikan dan penelitian, itu dapat meningkatkan produktivitas dan meningkatkan potensi ekonominya. Sehingga AS dapat benar-benar memiliki ember yang lebih besar dari waktu ke waktu. Jadi di titik ini jelas mengapa defisit bukanlah hal yang buruk dan pemerintah AS selalu dapat menghasilkan uang. Nah, kembali ke pertanyaan awal. Mengapa AS memiliki utang nasional? Sebenarnya begini, kendati secara data statistik berutang, faktanya secara teknis utang $30 triliun Amerika Serikat tersebut tidak ada. Menurut Profesor Kelton, apa yang disebut utang nasional pemerintah AS hanyalah perhitungan total dari semua uang yang telah dikeluarkan pemerintah selama bertahun-tahun, dikurangi semua uang yang telah dikembalikan oleh pemerintah. Bahkan jika Gedung Putih telah membelanjakan lebih dari yang terkumpul, mereka tidak perlu membayar selisihnya kepada siapapun. Namun, bagaimana bila narasinya seperti AS berhutang kepada Tiongkok? Well, investor termasuk pemerintah asing membeli obligasi yang diterbitkan oleh Departemen Keuangan AS. Pengembalian investasi ini hampir dijamin lantaran AS selalu dapat menghasilkan uang untuk membayar. Jadi tidak ada bahaya apapun yang muncul untuk merebut Gedung Putih. Dengan demikian, memahami bahwa pemerintah AS tidak akan pernah kehabisan uang dan dapat melanjutkan pembelanjaan defisit selama inflasi tetap terkendali, berarti gagasan kebijakan besar seperti perawatan dan layanan universal dapat membayar sendiri dengan menyimpan lebih banyak uang di tangan konsumen, mempekerjakan lebih banyak pekerja, dan memperluas infrastruktur negara. Pada akhirnya, pemerintah AS meyakinkan masyarakatnya, bahkan dunia, tetap membuktikan dolar sebagai mata uang. Mengharuskan mereka membayarnya dalam mata uang ini. Dan yang terpenting, defisit bukan berarti negara bangkrut. Rakyat Amerika tidak perlu membayar utang negara. Meski demikian, tidak dapat dimungkiri, negara ini telah mengalami rentetan defisit selama beberapa dekade. Dan selama inflasi tetap terkendali, tidak ada alasan bagi pemerintah AS untuk menghindar darinya.